Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli dan mulakan Allah dimanapun antum berada, kembali melanjutkan bacaan kitab kita di kitab Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah yang alhamdulillah kita sudah bahas. Kali ini sahabat asli kita akan melanjutkan kembali bacaannya. Kali ini masuk ke subtema baru, yaitu Suhbatul Ahmaq atau berteman dengan si dungu atau orang yang dungu. Qala Abu Hatim, bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif wa hafizahullahu ta'ala, qala Abu Hatim rahimahullah. Abu Hatim rahimahullah berkata, min alamatil humqi allati yajibu lil aqli tafaqquduha mimman khufi alaihi amruhu. Kata Abu Hatim, min alamatil humq, ciri atau tanda-tanda sebuah kedunguan itu yang harus seseorang yang berakal mengetahuinya adalah pertama sur'atul jawab wa tarkit, cepat jawab gitu. Artinya mungkin tanpa dipikirkan jawaban-jawaban sebelumnya. Wa tarku tatsabbut, artinya tidak mengecek ulang tentang sebuah hal, beritakah atau datakah dan lain sebagainya. Wal ifrat fi dhahik, terlalu banyak ketawa-tawa. Wa kathratul iltifat, banyak tolah-toleh. Wal waqi'atu fil akhbar wal ikhtilatu bil asyrar, banyak sekali bergabung dengan orang-orang yang kurang baik, al asyrar. Wal ahmaq idza a'radta anhu igtam wa in aqbalta alaihi ightar wa in halamta anhu jahila alaik wa in jahilta alaihi halim ank. Kalau orang-orang dungu itu kita berbuat baik kepadanya, dia malah berbuat buruk. Kita berbuat buruk kepadanya, dia balik berbuat baik. Wa idza zalamtahu intasafta minhu wa yadhlimuka idza ansaftahu. Kalau kamu berbuat zalim kepadanya, dia malah berlaku adil. Artinya selalu kebalikan. Ya. Kalau kamu berlaku wa yadhlimuka idza ansaftahu, dan dia akan balik menzalimimu kalau kamu berlaku adil. Wa ma asbaha ishratal hamqa bima ansyadani Muhammad bin Ishaq al-Wasiti. Ada sebuah syair dari Muhammad ibn Ishaq al-Wasiti yang bersyair, li sadiqun yara huquqi alaihi nafilatin wa haqqahu kana fardha. Aku memiliki teman, ya, yang melihat hak orang ini gini. Jadi mungkin singkatnya gini kalau kita bahasakan. Kalau urusan kewajiban dia kepadaku, dia melihatnya itu bukan sebuah kewajiban, tapi seperti sunnah aja. Sedangkan kalau kewajibanku kepadanya itu sebuah kewajiban beneran gitu ya. Itu sebuah fard. Jadi namanya hak dan kewajiban gitu ya. Orang lain, hak kita atas orang lain, maksudnya kita menuntut hak kita dari dia gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang hak kita menurut di matanya dia itu bukan sesuatu yang wajib, harus saya tunaikan. Giliran hak dia kepada kita, malah ini harus yang wajib ditunaikan dan lain sebagainya. Artinya ada ketidakseimbangan lah ya. Tidak fair lah di situ. Giliran hak kita di mata dia adalah sunnah-sunnah saja, nggak sampai wajib.
Giliran hak dia di mata kita harus bentuknya, harus wujudnya menjadi wajib gitu ya. Lau qata'tal jibala tulan ilaihi thumma min ba'di tuliha sirtu ardan. Yang kalau saya sudah menempuh jarak bahkan mengarungi gunung, mendaki gunung pun dilihat hanya ya itu mah kayak biasa aja. Artinya kita udah serius, kita sudah mati-matian, sudah total mau melakukan hal kebaikan buat dirinya, tapi dia menganggapnya masih ini mah masih segini gitu, masih selalu kurang gitu. Padahal kita sudah maksimal, padahal kita sudah berupaya, udah optimal, udah mau all out lah gitu ya. Tapi bagi dia ya apa gitu, ini mah kayak gini biasa. Jadi ada selalu kurangnya gitu ya. Lara amma sana'tu ghaira kabir. Jadi dia selalu menganggap apa yang kita sudah berlakukan kepadanya itu bukan hal yang besar, sehingga dia nggak wajib membalas, sehingga dia nggak wajib melakukan hal semisal mungkin. Nah, jadi ada orang-orang yang seperti itu. Makanya teman-teman, kalau kenapa kita diminta mencari ridho Allah saja? Karena kalau ridho manusia itu begitu, nggak ada puasnya gitu. Kita sudah berupaya, kita sudah mau maksimal, sudah mati-matian, sudah all out di mata dia ya, lu belum ada apa-apanya gitu. Kamu belum ngapa-ngapain, padahal kita sudah mati-matian, bahkan semuanya sudah kita keluarkan, sudah kita kerahkan gitu. Nah itulah kenapa keriduan manusia itu pasti ujungnya begitu gitu ya. Keriduan manusia itu sesuatu yang nggak bisa diraih. Adapun keriduan Allah pasti bisa diraih. Baik, kemudian ada judul subtema ma dhaqa makanun mutahabbaini. Tidak sempit sebuah tempat kalau di dalamnya ada dua orang yang saling mencintai. Anil Athram qala dakhala al-Yazidi yawman 'ala al-Khalil ibn Ahmad. Suatu kali Khalil al-Yazidi menemui Al-Khalil ibn Ahmad. Wa huwa jalisun 'ala wisada. Dalam kondisi dia duduk di atas mungkin di sini bantal buat duduk gitu ya. Fa'ausa'a lahu fajalasa ma'ahu al-Yazidi 'ala wisadati. Tapi Al-Khalil bin Ahmad nih geser dikit, padahal mungkin kalau kita bahasakan sofa lah ya hari ini. Ada sofa yang nggak terlalu besar, mungkin gambarannya gitu. Ketika Al-Yazidi masuk menemui bertamu ke Khalil bin Ahmad, padahal sofanya kecil, sempit gitu ya. Tapi Al-Khalil menggeser posisinya sedikit, posisi duduknya kemudian untuk mempersilahkan Al-Yazidi duduk di sebelahnya. Faqala lahu Al-Yazidi. Kemudian Al-Yazidi bilang ke Khalil bin Ahmad, "Ahsibni qad dayyaqtu 'alaika." Mohon maaf saya sudah membuat kamu sempit, kata Al-Yazidi. Kemudian dibalas oleh Al-Khalil, "Ma dhaqa makanun 'ala itsnaini mutahabbaini wa dunya la tasau itsnaini mutabaghidaini." Meskipun sempit, tapi bagi orang yang saling mencintai ya tetap tidak ada kata sempit. Bahkan dunia yang seluas ini sangat sempit jika dua orang saling membenci. Iya dong. Ya. Dua orang yang saling mencintai, meskipun tempatnya mungkin kecil tapi nyaman. Ya ngobrol ya bersamanya, berdampingan dengan yang ngobrol enak lah gitu ya. Tapi dua orang yang saling memusuhi, saling benci, dunia seluas ini itu jadi sempit di mata mereka berdua itu. Kenapa? Seandainya ada dua orang yang saling membenci, teman-teman, kan dia akan selalu lihat, ih dia nanti ada dia di sana, di sini ada dia lagi, di sini ada lagi, saya mau bergerak di sini, ketemu dia lagi. Ya, akhirnya jadi apa? Sempit. Padahal bumi Allah ini sangat sangat luas. Baik. Baik, kemudian shadaqah ghairu shadiqah. Pertemanan yang tidak jujur. Ada satu subtemanya. Haka Ibnu Hibban al-Busti an Muhammad ibn Husain qala kana Arabiyyun bil Kufah wa kana lahu sadiqun yadhharu lahu mawaddah wa nasih. Diceritakan oleh Ibnu Hibban al-Busti dari Muhammad bin Husain, ia berkata kana Arabiyyun, ada seorang Arab Badui di Kufah di Irak. Wa kana lahu ia memiliki satu teman yang menampakkan kecintaannya kepadanya, juga sering menasehatinya gitu kira-kira ya. Wa kana lahu
Sadiqun yadhharu lahu mawadda wa nasihah. Fattakhadahu al-Arabi min adadihi lisyada'id. Kemudian orang Arabi tadi, orang Badui tadi menganggap dia orang yang bisa dimintai bantuan ketika ketika kondisi lagi sempit gitu ya. إذ حزب العربي أمرا فأتاه فوجده بعيدا مما كان يظهر العربي. Kemudian suatu kali karena lagi susah, seorang Arab Badui ini datang ke orang yang dianggap mencintainya tadi, karena secara zahir dia sih menunjukkannya rasa cinta nih kepada si orang Arab Badui tadi. Sehingga orang Arab Badui tadi ini menggolongkan, mungkin memasukkan orang ini ke dalam list, kalau nanti saya ada susah mungkin saya minta bantuin ke dia gitu ya. Kalau orang kita hari ini mungkin kayak gitu. Tapi ketika ada suatu permasalahan yang dia perlu bantuan orang yang tadi terkesan memperlihatkan apa kecintaannya tadi, eh seorang Arabi ini, seorang Arab Badui tadi ini malah terheran dengan sifat aslinya yang beda jauh dengan apa yang selama ini dia lihat. Kemudian dia bersenandung fa ansha'a yaqul idza kana wuddul mar'i laysa bizaidin ala marhaban aw kaifa anta wa haluka wa lam yaku illa kashiran aw muhaddithan fa uffin liwuddin laysa illa kadzalika lisanuku ma'sulun nafsuku bashatun wa inda tharaya min sadiqika maluka wa anta idza hammat yaminuka marratan litaf'ala khairan qatalatha syamaluka. Jadi mungkin ini syair kekecewaan lah ya, mungkin maknanya ya, seorang Arabi tadi mungkin sudah berharap, wah ini orang eh, terlihat sangat peduli dengan saya, sangat cinta. Ternyata ketika suatu hari dia dibutuhkan malah ternyata jauh panggang dari api. Apa yang diharapkan atau apa yang ia khayalkan, apa yang dia bayangkan tuh ternyata tidak seperti itu. Artinya jauh sekali gitu ya. Baik, sahib ahladdin. Bertemanlah dengan orang yang memiliki agama, maksudnya yang faham agama. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, al-Imam Abul Faraj ya, Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sahib ahladdini wasafihim. Bertemanlah dengan orang yang memiliki pemahaman agama yang baik dan bersamalah mereka. Wastafid min akhlaqihim wa usafihim. Ambillah faidah dari kebaikan akhlak dan sifatnya gitu ya. Waskun ma'ahum bitta'addubi fi darihim. Kalau lagi bersamanya maka beradablah gitu ya. Wa in atabuka fasbir wadarihim. Kalau dia menyalahkanmu, mengevaluasimu, mengoreksimu, menegurmu, maka sabar. Karena yang seperti ini yang sangat dibutuhkan, apalagi di zaman kita. Seakan orang yang menegur kita itu orang yang peduli kita. Kalau ada orang yang peduli kita, menegur kita, mengevaluasi, membenarkan apa yang salah dari kita itu, maka temanilah. Karena dia yang peduli sama kita. Tapi kalau ada orang yang cengengis terus kita nggak diapa-apain, ya mungkin bisa jadi dia malah sedang menjerumuskan kita. Antau fi waqtil ghanaimi naim. Ya. Wa qalbuka fi syahawatil bahaimi haim. Jadi mungkin hatimu kalau lagi bersamanya itu, mungkin namanya hati itu ya. Kata Ibnul Jauzi, hatimu yang penuh dengan syahwat binatang itu kalau lagi bersama orang alim, orang yang berilmu, beragama itu, ahli agama, akan tunduk gitu ya. In sadaq fi tilabihim fanhat wa badir wala tastas'ib tariqahum fal mu'inu qadir ta'arrad liman a'tahum wasil maula wa fa maulaka maulahum rubba kanzin waqa'a bihi faqirun wa rubba fadlin faza bihi saghirun alimal khadiru ma khufiya ala Musa wa kasyafa li Sulaiman ma khufiya an Daud. Intinya berteman dengan ahli agama baik itu sangat diperlukan, karena pasti kita mendapatkan kebaikan dari dirinya ya. Jadi selalu memberikan keuntungan dunia dan akhirat bahkan. Makanya bertemanlah dengan orang yang memiliki agama yang baik. Kemudian man aula bil gham. Siapa yang harusnya merasa
Al-gham itu artinya bisa jadi gelisah gitu ya. Qala al-Asma'i, Al-Imam Al-Asma'i bercerita tentang sebuah kisah. Ketika itu sa'ala rajulun Aba Amr ibn Al-Ala hajatan fawa'adahu biha. Suatu kali ada seseorang yang datang kepada Abu Amr ibn Ala. Kemudian Abu Amr bin Ala menjanjikan dia untuk nanti saya akan berikan ini dan itu. Thumma innal hajata ta'adzarat ala Abi Amr. Tapi ternyata Abu Amr tidak bisa memenuhi janjinya. Falaqiyahu ar-rajul ba'da dzalik. Kemudian ketemu orang yang tadi yang dijanjikan tadi. Wa qala lahu, orang yang laki-laki dijanjikan tadi bilang ke Abu Amr, "Wahai Abu Amr, ya Aba Amr, wa'adtani wa'dan falam tunjizhu." Kau telah menjanjikan aku sebuah janji, tapi kau tidak tepati. Faqala lahu Abu Amr. Abu Amr menjawab, "Faman aula bil gham? Ana au ant?" Siapa yang perlu dikasihani? Saya atau kamu? Siapa yang merasa dirinya resah? Saya atau kamu? Faqala lahu ana. Kata orang yang dijanjikan, saya. Saya yang harus lebih dikasihani. Abu Amr bilang, tidak, ya saya. Saya yang harus lebih dikasihani. Saya faqala lahu rajul, wa kaifa dzalika aslahakallah? Kok bisa? Mungkin kita bahasa orang kita ya. Kok bisa kamu yang lebih dikasihani? Kan kamu yang berbuat janji. Kan kamu yang menjanjikan saya. Kemudian kamu nggak bisa, artinya saya nggak dapat apa yang kamu janjikan. Harusnya saya yang dikasihani gitu loh. Qala li anni wa'adtuka. Kata Abu Amr, iya, saya yang harus dikasihani. Saya yang harus lebih merasakan kesedihan, kegundahan. Kenapa? Karena aku memberikan janji kepadamu. Aku li'anni wa'adtuka wa'dan. Aku berbuat janji atau mengatakan janji kepadamu. Fa'abad yafrahu fa'abid fa'abadta bi farahil wa'd. Kamu menunggu-nunggu gitu ya dengan senang. Wah, aku mau dijanjikan gitu ya. Wa abtu ana bihimul injaz, bihamil injaz. Adapun saya terus kepikiran gimana caranya saya menunaikan janji saya. Wa bitta lailataka farhan. Kamu malam harinya kesenangan karena besok mungkin ketemu Abu Amr akan diberikan apa yang dia janjikan gitu. Sedangkan saya semalam suntuk saya bingung. Bagaimana caranya mampu merealisasikan memenuhi janji yang saya katakan kepadamu gitu ya. Thumma aqal qadr an bulughil iradah falaqaitani madlan wa laqituka muhtamishan faman huna sirtu aula bil gham. Jadi akhirnya takdir mendahului, kemudian nggak jadi apa yang sudah saya rencanakan, nggak bisa saya penuhi ya. Engkau datang dengan rasa yang yang berseri-seri, sedangkan saya juga kebingungan. Artinya di sini kata beliau ya, siapa yang perlu banyak dikasihani? Saya atau kamu? Ternyata saya yang merasa kegundahan. Dan makanya di sini poinnya juga teman-teman, kalau kita belum mampu memberikan sesuatu, maka jangan menjanjikan apapun kepada orang lain. Nah, itu poinnya. Jangan menjanjikan apapun, inilah itulah gitu ya. Baik. Kemudian manhumul asdiqa, kata beliau, manhumul asdiqa. Saya bacakan artinya. Ini kalimatnya Imam Syafi'i, syair-syair beliau Masya Allah. Qala Syafi'i rahimahullah, idzal mar'u la yar'aka illa takallufan fada'hu wa la tukthir alaihi ta'assufa. Fa fin nasi abdalun wa fit tarki rahatun wa fil qalbi sabrunil habibi walau jafa. Fama kullu man tahwahu yahwaka qalbuh wala kullu man safaitahu laka qad safa. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها Sadiqun saduqun sadiqul wa'di munsifa. Saya bacakan artinya. Ini kalimat Imam Syafi'i ya, syair sebagai penutup di pertemuan kita kali ini. Kata beliau, jika seseorang tidak menjagamu tapi justru memberatkanmu, maka tinggalkanlah ia dan jangan terus mengasihaninya.
Di antara manusia ada banyak pengganti dari mereka yang menyusahkanmu, dan ketika meninggalkan mereka akan ada rasa tenang. Dan dalam hati ada kesambaran bagi mereka yang dicintai meski mereka sedang berjauhan. Tidaklah semua orang yang kau cintai mencintaimu dari dalam hatinya, dan tidak pula semua orang yang kau tulus mencintai mereka, mereka pun tulus mencintaimu. Jika cinta yang tulus belum menjadi suatu tabiat dalam suatu hubungan persahabatan, maka tiada kebaikan dari sebuah cinta yang hanya mendatangkan kesukaran. Dan tak ada kebaikan dalam persahabatan yang salah seorang yang mengkhianati yang lain dan membalas cinta temannya dengan sikap yang dingin. Wa yunkiru aisyan qad taqadama ahduhu, dan mengingkari janjinya yang telah ia lontarkan, dan membuka rahasia teman yang sudah sangat tertutupi sebelumnya. Ucapkan selamat tinggal pada dunia tak ada manfaatnya lagi jika tak ada lagi di dalamnya seorang teman yang jujur, menepati janji, lagi adil, mampu menempatkan semua urusan sesuai pada tempatnya. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Penutup tadi syair-syair tentang pertemanan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.